Kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang melibatkan anak di bawah umur di Surabaya. Manajemen Gion Spa yang terseret dalam kasus ini akhirnya angkat bicara dan menyatakan siap melakukan gugatan balik karena merasa dicemarkan nama baiknya. Pihak manajemen operasional Gion Spa tegas menyatakan bahwa perusahaan merupakan korban penipuan dokumen oleh oknum agensi penyalur berinisial IS. Selama 7 tahun beroperasi, Gion Spa diklaim bersih dari pelanggaran hukum dan memiliki aturan ketat melarang pekerja di bawah umur. Manajer operasional Gion Spa, Felix Prasetya, saat memberikan keterangan media, mengaku dirugikan secara material maupun imaterial akibat pemberitaan viral sejak Juni ini. Pihaknya kini tengah menyiapkan langkah gugatan hukum atas pencemaran nama baik. Sampai waktu ada kejadian, kami baru tahu kalau ada Polda Metro Lampung ke sini. Akhirnya kami berikan, ternyata itu di bawah umur dan dipalsu sama dari pihak agent. Dengan adanya kejadian ini akan melakukan langkah gugatan ya Pak ya? Kami akan lakukan langkah gugatan nama baik karena kami sudah merasa dirugikan dari finansial maupun yang lain. Jadi untuk izin perusahaan sudah lengkap sesuai peraturan ya Pak? Izin perusahaan sudah terpenuhi, cuma ada yang ada proses yang masih ada yang perbaruan-perbaruan. Pak, untuk langkah ke depannya Pak, bagaimana Pak terkait perusahaan ini ketika nanti ada kembali terulang atau kan lebih Kita hari ini ketat tidak mau untuk akan ini? terulang lagi kejadian seperti ini. Lebih ketat ya Pak ya? Kita hari ini itulah bagi kita itu untuk kedepannya lebih bijak. Makanya kami minta untuk kepala dinas kebersihan itu untuk bisa bersosialisasi, untuk mengetahui mana KTP asli atau palsu. Karena kita nggak bisa mengetek sekarang asli atau palsunya KTP. Apa seperti karton gitu Pak, KTP-nya Pak? Seperti asli Pak. Kalau seperti karton ya itu bukan KTP Pak. Itu Nopen Pak ya? seperti aslinya Pak. Uang palsu itu ada seperti aslinya juga. Dikasih lampu ultraviolet juga sama. Intinya Kalau seperti nama agennya siapa Pak? Hah? Kalau boleh tahu nama agennya siapa? Agennya, inisialnya, Iya. inisialnya kalau nggak salah AJ. AI apa AJ? Hah? IS. Ya, IS ya? Ajis. Iya. Waduh, saya kurang mana kan itu. Berarti IS ya Pak ya inisialnya, oke. Semua finansial itu tuh. Pak, pada intinya ada ndak melakukan yang ini minta maaf ke pihak Gion sendiri? Dari mana? Dari pihak pelaku ini minta Dari- maaf atau apa atau ada Maaf, perdamaian? Kejadian itu langsung dibawa ke Lampung. Begitu Pak ya? Jadi kami tidak bisa. Jadi kalau lihat komunikasi apa nggak ada permintaan maaf Kami ya Pak tidak ya? drama. Dan kami di sini juga kejadiannya itu sudah di bulan Mei dan baru mencuat di sini itu Juni. Pak, bila diizinkan di bawah umur itu umurnya berapa sih Pak? Oh di bawah umur ya di bawahnya yang nggak punya KTP Pak. 18 tahun ke bawah itu kan Belum, itu. belum waktunya punya KTP terus ditimbulkan KTP. Ya kita tidak tahu ini disebabkan dari agent atau benar-benar dari anaknya juga. Tapi saya tidak melihat memberikan statement di sini karena barangkali bisa berubah nasib atau dimanapun, nah, mereka berbagai cara kan itu kan. Intinya Karena kalau tujuannya mencari pekerjaan ya Pak ya? akhirnya berbagai cara. Ya, oke. Karena di sini kalau tanpa KTP kami nggak bisa. Jadi tolonglah buat saya sama-sama sekarang jangan sampai kita itu dijatuhkan nggak tahu itu kompetitor atau dimanapun. Tapi di sini saya menjelaskan bahwa di Gion tidak mempekerjakan di bawah. Sesuai peraturan undang-undang ya. Makasih ya Pak Felix. Ya, terima kasih. Terkait sorotan izin operasional, Felix mengakui adanya masa transisi kelengkapan izin menyusul perubahan sistem KBLI dari panti pijat ke format spa dan bar. Gion Spa mengklaim telah kooperatif mengikuti seluruh proses hukum di Polda Jatim dan meminta Dispenduk Capil ke depan memberikan sosialisasi alat deteksi KTP asli agar kejadian serupa tidak terulang. Kasus ini sebelumnya mencuat dan viral setelah 2 anak asal Lampung berinisial R14 dan AA15 diduga dipekerjakan dalam praktik prostitusi terselubung. Kasus ini kini memicu evaluasi besar-besaran dari Pemkot dan DPRD Surabaya terkait pengawasan izin usaha hiburan malam di Kota Pahlawan. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.